Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai jurnal penelitian dari asesmen ketiga yang berjudul Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Melalui Strategi dan Kebijakan Bisnis pada UMKM Ayam Gepuk Pak Gembus, Cabang Telkom University. Nah, di sini kami yang beranggotakan 6 orang, saya Fitri Malanis Tohang, kemudian ada Nurul Rahmawati, Marcelino Abram, Ayurut, Doni, dan Muhammad Dari. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah latar belakang dari penelitian ini. Agar lebih mudah dipahami, saya telah membuat piramida masalah yang dimulai dari masalah umumnya. Jadi, masalah yang dihadapi ayam gepuk Pak Gembus ini adalah rating yang rendah di Google Review. Dari 5 bintang, ayam gepuk ini hanya memperoleh 2,7 bintang, which is ini rating yang menunjukkan adanya masalah yang membuat konsumen tidak puas akan pelayanan atau produk dari UMKM tersebut. Nah, eh, jadi penyebab rating rendah ini ada beberapa ya. Yang pertama ada kualitas layanan dan produk yang kurang optimal, kemudian antrian yang panjang dan waktu tunggu lama. Yang ketiga ada kualitas produk dan layanan yang tidak konsisten. Kemudian yang keempat ada keterbatasan SDM dan fasilitas. Dan yang terakhir ini manajemen keuangan yang buruk. Nah, dari masalah tersebut, maka bisa ditarik tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan rating rendah, termasuk pada masalah dalam kualitas produk, layanan, fasilitas, serta manajemen finansial. Kemudian yang kedua ini, ya seperti yang sudah kami buat di dalam judul, yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan melalui strategi dan kebijakan bisnis pada ayam gepuk Pak Gembus di cabang Telkom University. Selanjutnya, metode penelitian. Kami menggunakan metode penelitian kualitatif yang data-datanya dikumpulkan melalui data primer, yaitu wawancara dan observasi, dan juga data sekunder yang kami dapatkan sebagai acuan penelitian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang wawancara. UMKM Ayam Gepuk Pak Gembus ini mencatat penjualan rata-rata 80 pesanan per hari, termasuk melalui platform online seperti GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Produk yang paling diminati oleh konsumen adalah paket kentir 1. Nah, di sini UMKM ini menghadapi sejumlah tantangan dan masalah dalam operasional dan pelayanan. Salah satu masalah utamanya adalah antrean yang panjang yang kerap terjadi, terutama saat restoran ramai, sehingga membuat konsumen kecewa. Hal ini diperburuk oleh keterbatasan jumlah karyawan yang hanya terdiri dari 3 orang, yaitu kasir, pelayan, dan koki, sehingga pekerjaan menjadi tidak efisien. Selain itu, fasilitas kerja seperti kompor, kipas angin, dan kulkas sering mengalami kerusakan. Lalu, sementara sistem pemesanan juga belum optimal karena sering mengalami gangguan. Lalu, masalah lain yang muncul yaitu dari sisi bahan baku, di mana ayam yang diterima dari pemasok ini sering dalam kondisi kurang baik dan juga mengalami kenaikan bahan baku. Dalam masalah ini, UMKM ini memilih untuk menaikkan harga saja. Nah, secara keseluruhan, meskipun UMKM ini memiliki produk yang diminati oleh konsumen, mereka perlu melakukan berbagai perbaikan seperti menambah tenaga kerja, memperbaiki fasilitas, dan mengoptimalkan sistem operasional untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Dari observasi yang dilakukan peneliti, berusaha untuk mengamati keadaan sehari-hari dari UMKM. Dari operasional yang dilakukan dari membuka gerai hingga gerai tertutup. Observasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi pada setiap prospek kerja yang terjadi secara langsung di lapangan. Dengan terjun ke lapangan, peneliti dapat memperoleh data yang lebih akurat, realistis, kontekstual yang mungkin tidak terungkap melalui metode pengumpulan data lain seperti wawancara atau survei. Lalu observasi ini membantu peneliti mengenali keadaan atau hambatan yang dihadapi oleh UMKM dalam operasional seperti keterlambatan, inefisien, atau kekurangan sumber daya. Lalu selanjutnya yaitu data sekunder yang kami dapatkan. Profil umumnya, brand ini bernama Ayam Gepuk Pak Gembus yang berdiri pada tahun 2013 di Jakarta, yang didirikan oleh Bapak Irfan Widianto atau Pak Gembus dan memiliki lebih dari
cabang di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dan konsep bisnis ini waralaba atau franchise dengan menu utama ayam gepuk sambal kacang yang khas. Data pasar dan konsumennya yaitu target pasarnya usia 15 sampai 35 tahun seperti mahasiswa, pekerja kantoran, dan masyarakat umum. Dan memilih lokasi strategis seperti dekat kampus, perkantoran, atau perumahan. Dengan kompetitor yaitu ayam geprek Pangeran, ayam Krisbar, dan ayam sambal mangga. Lalu pada sistem operasional waralabanya, investasi awalnya yaitu 40 juta sampai 50 juta yaitu berlisensi dan 400 juta. Lalu manajemen fee-nya 3% sampai 5% dari omset bulanan untuk dukungan operasional dan pemasaran. Lalu memiliki standar operasional yaitu pada menu, tata letak, dan prosedur yang seragam untuk menjaga konsisten brand. Lalu tren kuliner dan permintaannya, popularitas makanan pedas yang meningkat, terutama di kalangan anak muda, lalu didukung juga tantangan-tantangan di media sosial. Lalu, 60% sampai 70% pesanan kuliner ini berasal dari aplikasi daring. Nah, di sini Pak Gembus ini bermitra dengan GrabFood, GoFood, dan Shopee Food. Lalu pada statistiknya, pertumbuhan tahunan sektor makanan cepat saji yaitu 10%. Lalu UMKM kuliner ini menyumbang 40% kontribusi sektor UMKM di Indonesia. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai root cause analysis. Nah, seperti yang kita tahu, root cause analysis ini bisa membantu kita untuk mengetahui apa masalah utama dari penelitian ini. Di sini saya sudah memetakan bagian dari analisis akar masalah ya. Jadi penyebab rating rendah itu apa sih? Yang pertama itu ada kualitas produk. Ini mencakup kurangnya standarisasi dalam proses produksi, kemudian penggunaan bahan baku yang tidak konsisten, atau kurangnya kontrol kualitas, kemudian ada sambal yang tidak sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Yang kedua adalah kualitas layanan. Ini mencakup antrian yang tidak terorganisir, waktu tunggu yang lama, dan karyawan yang terbatas sehingga mempengaruhi attitude mereka dalam melayani pelanggan. Attitude ini di sini mencakup pada sikap dari pelayannya. Jadi mereka tuh kurang ramah dan bisa dibilang jutek dalam melayani pelanggan. Kemudian yang ketiga ini ada fasilitas. Nah, ini mencakup kapasitas dine-in maupun parkiran yang terbatas. Nah, dari ketiga penyebab tersebut, akar masalah yang berdampak pada ketiganya adalah manajemen finansial yang buruk. Manajemen finansial yang tidak optimal membuat keuangan tidak tercatat dengan baik. Ada saja pengeluaran yang tidak perlu yang membuat keuangan membengkak. Selain itu, ayam gepuk Pak Gembus ini juga mengalami keterbatasan dana, di mana sumber dana yang seharusnya dialokasikan pada aspek penting mengalir ke bagian yang tidak penting. Jadi mereka juga kurang paham dalam mengurus keuangan begitu. Sehingga ini berdampak pada elemen kualitas produk, kualitas layanan, dan fasilitas yang tidak beroperasi dengan baik. Selanjutnya ada SWOT analyze. Yang pertama ada strength, yaitu brand ini sudah dikenal luas dengan pertumbuhan bisnis yang pesat, banyaknya cabang di berbagai kota besar di Indonesia, memiliki menu khas berupa ayam dengan sambal khas yang unik yaitu sambal kacang, lalu berlokasi strategis yaitu di kawasan kampus Telkom University, dan memiliki harga yang terjangkau sesuai dengan daya beli masyarakat sebagai target pasar utamanya. Lalu ada weakness. Di sini standar rasa yang berbeda antar cabang ini memengaruhi pengalaman pelanggan. Lalu kapasitas tempat makan yang kecil kurang mendukung pengalaman dine-in. Lalu ketergantungan pada harga bahan pokok seperti ayam dan cabai yang rentan terhadap kenaikan harga. Selanjutnya ada opportunities, yaitu tingginya peminat makanan pedas dan praktis, bantuan pemerintah untuk UMKM melalui pelatihan, permodalan, atau subsidi. Lalu ada potensi kolaborasi dengan event kampus, atau komunitas mahasiswa. Lalu peluang membangun reputasi digital yang lebih baik melalui strategi pemasaran online. Lalu yang terakhir ada trades, yaitu persaingan ketat dengan bisnis serupa di sekitar kampus, kenaikan harga bahan baku akibat inflasi,
pelanggan semakin tidak toleransi terhadap waktu tunggu yang lama, dan ulasan negatif yang dapat memperburuk citra jika tidak segera ditangani. Lalu, dari SWOT tadi, kami mendapatkan strategi, yaitu yang pertama ada memanfaatkan program tenaga kerja mandiri atau TKM dari Kemenker untuk pelatihan SDM bagi UMKM, serta mengajukan insentif atau pinjaman modal usaha dari pemerintah yang dapat mendukung perbaikan fasilitas untuk mempercepat proses operasional. Yang kedua, memanfaatkan lokasi strategis untuk berkolaborasi dengan komunitas kampus dan event kampus dalam mempromosikan produk, misalkan sponsor dan bazar. Lalu yang ketiga, memperkuat rasa unik dari sambal khasnya untuk memperkenalkan produk yang lebih luas dengan membuat bundling makanan dengan harga yang menarik, khususnya untuk pembeli dalam jumlah yang banyak, yang cocok untuk mahasiswa, karyawan, dan sekitar. Lalu yang keempat itu menjaga dan memperkuat diferensiasi dengan menjaga kualitas rasa ayam gepuk yang khas. Lalu yang kelima, memperkuat hubungan dengan supplier lokal guna mengurangi dampak fluktuasi harga bahan baku. Lalu yang keenam, aktif dalam penggunaan media sosial untuk merespon ulasan konsumen baik itu negatif maupun positif untuk menciptakan kesan bahwa bisnis ini peduli terhadap pelanggannya. Bisnis juga dengan Bisa juga dengan melakukan survei pelanggan secara sederhana untuk meningkatkan layanan berdasarkan umpan balik yang didapatkan secara langsung ataupun media digital. Lalu yang ketujuh, membuat SOP layanan untuk mengurangi waktu tunggu serta meningkatkan kualitas layanan. Lalu yang kedelapan, merekrut staf paruh waktu seperti mahasiswa untuk mempercepat pelayanan dan mengurangi beban kerja karyawan di waktu sibuk untuk mengurangi budget SDM. Lalu yang terakhir ada mengelola keuangan dengan menekankan biaya operasional lebih ketat dengan berkolaborasi dengan supplier yang lebih terjangkau dengan kualitas yang konsisten. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Setelah analisis SWOT dan TOS Matrix, di sini saya akan memetakan analisis pestel dari ayam gepuk Pak Gembus. Yang pertama yang akan kita bahas adalah bagian politik. Nah, tahun 2007 pemerintah Indonesia ini aktif memberikan dukungan untuk UMKM melalui program pelatihan dan pembiayaan seperti kredit usaha rakyat. Jadi ayam Pak Gembus ini bisa memanfaatkan nih program ini untuk meningkatkan modal dan efisiensi biaya. Nah, jika UMKM tidak mengelola izin dengan baik, seperti sertifikat halal atau izin kebersihan, ini bisa menjadi hambatan operasional, terutama untuk menarik pelanggan Muslim. Selain itu, kebijakan perpajakan dari UMKM ini seperti pajak final 0,5% bisa membantu meringankan beban operasional. Namun, pemahaman yang kurang terkait pajak ini bisa menciptakan masalah hukum jika salah digunakan, gitu. Kemudian bagian kedua ada ekonomi. Nah, sebagai cabang yang berlokasi di sekitar Telkom, target pelanggannya dari ayam gepus ini adalah mahasiswa yang memiliki anggaran terbatas. Oleh karena itu, sebaiknya harga produk ini harusnya kompetitif tanpa mengorbankan kualitas. Naik Naiknya harga bahan baku dan operasional akibat inflasi berdampak langsung pada pendapatan, termasuk juga resesi global mempengaruhi daya beli dari pelanggan. Kemudian bagian yang ketiga ini adalah bagian sosial. Nah, pelanggan modern ini termasuk mahasiswa ataupun pelajar. Nah, mereka ini cenderung tidak menyukai waktu tunggu yang lama, antrian panjang. Ini membuat ayam gepus menjadi alasan utama pelanggan ini pindah ke kompetitor. Rating rendah dari 2,7 dari 5 bintang itu di platform memberikan kesan buruk pada calon pelanggan. Nah, padahal di era digital ini ulasan online itu sangat mempengaruhi kebutuhan pembeli. Jadi konsumen semakin mengutamakan pengalaman menyeluruh termasuk keramahan layanan, kualitas makanan yang konsisten dan kebersihan tempat. Nah, ketidakpuasan di salah satu aspek ini dapat merusak reputasi bisnis gitu. Kemudian yang keempat ini ada teknologi. Nah, ketidakadanya sistem pemesanan online atau pengelolaan antrian membuat pelanggan merasa tidak efisien dibandingkan pesaing seperti
ayam geprek bensu nih. Nah, dengan teknologi aplikasi pemesanan online atau mesin antrian otomatis, eh, ayam Pak Gembus ini seharusnya bisa mempercepat pelayanan dalam mengurangi keluhan pelanggan. Review serta rating pada platform sosial media yang mempengaruhi kualitas merek pada UMKM. Nah, sebaiknya ayam gepuk Pak Gembus ini meningkatkan aktivitas di platform agar bisa menarik pelanggan baru, baik itu dari Instagram, di TikTok, di Twitter, dan lain-lain. Gitu. Kemudian eh, ada bagian environment atau lingkungan. Nah, di sini konsumen itu semakin peduli nih pada isu lingkungan. Misalnya nih, mereka cenderung mendukung bisnis yang menggunakan eh, kemasan ramah lingkungan atau mengurangi limbah plastik. Nah, jika makanan atau minyak bekas dari operasional restoran tidak terkelola dengan baik, ini bisa mempengaruhi citra bisnis di mata pelanggan. Nah, di sini jika kita menggunakan teknologi hemat energi atau peralatan dapur yang ramah lingkungan, kita bisa mendapatkan nilai tambah di mata konsumen. Misalnya, alat pengolah minyak goreng bekas menjadi biodiesel atau mendaur ulang minyak untuk keperluan non-makanan. Kemudian adalah bagian legal yang terakhir, yaitu di sini sebagai UMKM harus mematuhi standar kebersihan dan keamanan makanan yang menjadi kewajiban utamanya ya. Jadi pelanggaran ini bisa menurunkan kepercayaan pelanggan dan menarik sanksi dari pihak berwenang. Jadi pelanggan memiliki hak untuk mendapatkan produk dan layanan yang berkualitas. Nah, keluhan tentang layanan yang lambat atau produk yang tidak konsisten bisa menjadi ancaman hukum yang tidak bisa ditangani dengan baik. Five versus Porter. Yang pertama ada ancaman pendatang baru atau threats of new entrants. Hambatan masuk tinggi disebabkan bisnis makanan, terutama yang berbasis franchise atau waralaba, relatif mudah dimasuki. Biaya awal untuk memulai usaha serupa tidak terlalu tinggi, sehingga ancaman pendatang baru cukup besar. Ayam gepuk Pak Gembus memiliki keunggulan sebagai salah satu pelopor makanan geprek pedas. Namun, brand ini perlu terus memperkuat identitas dan kualitasnya agar tetap kompetitif menjadi salah satu pelopor makanan ayam pedas. Namun, brand perlu memperkuat identitas dan kualitasnya. Yang kedua, daya tawar pemasok atau bargaining power of supply. Daya tawar yang tinggi terhadap UMKM ayam Pak Gembus, terutama pemasok bahan baku ayam gepuk Pak Gembus yang terbatas. Ayam gepuk Pak Gembus sangat bergantung pada satu supplier sehingga mereka harus menerima segala jenis kondisi bahan baku dari pemasok sehingga ayam gepuk Pak Gembus ketergantungan terhadap pemasok. Kemudian ada daya tawar pembeli atau bargaining power of buyer yang daya tawar pembeli cukup tinggi, konsumen memiliki banyak alternatif serupa baik dari UMKM lain maupun merek besar seperti KFC atau McDonald's. Sebagian besar pelanggan UMKM sensitif terhadap harga, sehingga bisnis harus menjaga keseimbangan antara kualitas dan harga yang ramah kantong. Kemudian ada ancaman produk substitusi atau trade-off substitute. Alternatif makanan lokal cukup tinggi yang dapat menggantikan produk ayam gepuk Pak Gembus. Dengan maraknya makanan fast food internasional seperti McDonald's dan KFC maupun merek lokal seperti geprek Betsu atau ayam geprek Pangeran menjadi ancaman besar bagi produk UMKM ayam gepuk Pak Gembus. Terutama jika pesaing mampu menawarkan nilai tambah seperti rasa, harga, atau pengalaman pelanggan yang lebih baik. Perubahan tren makanan seperti makanan sehat atau vegetarian yang dapat mempengaruhi preferensi pelanggan terhadap makanan berbasis ayam goreng. Yang terakhir ada persaingan antar pelaku industri atau industri rivalry. Tingkat persaingan yang tinggi, segmen makanan lokal memiliki banyak pesaing, mulai dari usaha lokal yang sejenis hingga merek besar seperti Geprek Bensu dan Mister Crispy. Kompetitor dengan skala usaha lebih besar cenderung memiliki keunggulan biaya operasional dan pemasaran. Ayam gepuk Pak Gembus harus memperhatikan diferensiasi guna membedakan serta menunjukkan ciri khas produk. Lalu selanjutnya ada kondisi human resource. Saat ini cabang ayam gepuk Pak Gempus yang di cabang Telkom University ini memiliki 3 karyawan, yaitu seorang penggoreng, seorang kasir, dan seorang pelayan. Meskipun jumlah ini cukup untuk operasional dasar, keterbatasan tenaga kerja ini menjadi salah satu penyebab utama antrian panjang dan lama,
terutama pada jam-jam sibuk seperti makan siang dan malam hari. Dari segi manajemen karyawan, kompensasi yang diberikan sesuai standar, tetapi kurang adanya insentif tambahan untuk mendorong performa. Karyawan juga tidak mendapatkan pelatihan rutin yang dapat meningkatkan keterampilan mereka, baik dalam pelayanan maupun operasional. Hal ini membuat mereka kurang efektif dalam mengelola waktu dan menangani pelanggan secara efisien. Selanjutnya ada kondisi marketing. Ayam gepuk Pak Gembus menargetkan konsumen utama usia 18 hingga 40 tahun. Namun, belakangan ini sebagian konsumen mulai beralih ke kompetitor yang menawarkan inovasi menu yang lebih menarik dan layanan yang lebih cepat. Selain itu, segmentasi pasar yang terbatas ini mengabaikan peluang besar di kalangan pelajar dan mahasiswa yang bisa menjadi pasar potensial. Fokus pasar yang masih terpusat pada wilayah lokal juga menghambat peluang ekspansi ke daerah urban yang lebih luas. Selanjutnya ada penentuan target pasar atau targeting. Untuk meningkatkan pangsa pasar, ayam gepuk Pak Gembus perlu memperluas segmentasi dengan menargetkan segmen yang lebih beragam, terutama pelajar dan mahasiswa. Kedua segmen ini sangat potensial karena memiliki tingkat konsumsi yang tinggi dan loyalitas yang kuat terhadap merek yang sesuai dengan selera mereka. Selanjutnya ada posisi brand. Posisi ayam gepuk Pak Gembus saat ini sudah dikenal sebagai penyedia sambal kacang khas yang nikmat. Ke depan, untuk lebih membedakan diri dari kompetitor, ayam gepuk Pak Gembus bisa mengedepankan keunggulan sambal kacangnya yang unik, sekaligus memperkenalkan menu yang lebih inovatif dengan pelayanan yang lebih cepat dan lebih efisiensi. Kemudian kondisi operation atau supply chain. Pada pengadaan bahan baku, perubahan harga, keterlambatan dan kualitas bahan dari supplier yang tidak konsisten pada proses produksi kurang efisien karena keterbatasan karyawan dan tempat. Biaya operasional yang tinggi akan mengurangi keuntungan sehingga menaikkan harga jual yang justru menjadi kurang kompetitif. Pada sumber daya manusia, komunikasi dan koordinasi antar tim tidak efektif yang memiliki keterampilan yang memadai, menyebabkan turnover yang tinggi. Selanjutnya, analisis internal kondisi finance. Permasalahan utama yang terjadi adalah penurunan kualitas di tiga aspek penting, yaitu produk, layanan, dan fasilitas. Pelanggan mulai menyadari bahwa rasa dan kebersihan produk tidak lagi sebaik sebelumnya. Selain itu, pelayanan yang kurang ramah dan fasilitas tempat makan yang tidak terawat membuat pengalaman pelanggan menurun drastis. Kemudian dari masalah tersebut, ada beberapa dampaknya, yaitu yang pertama adalah pendapatan usaha yang sebelumnya mencapai 60 juta per bulan, kini turun hingga 30-40%, yaitu berkisar antara 36 juta hingga 42 juta per bulan. Penurunan ini juga mencerminkan hilangnya kepercayaan pelanggan yang beralih ke kompetitor yang menawarkan kualitas yang lebih baik. Sementara itu, biaya operasional tetap tinggi, sewa tempat yang tetap tinggi, gaji karyawan dan bahan baku sehingga keuntungan menipis, bahkan ada potensi kerugian. Ini menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan bisnis ayam gepuk Pak Gembus. Analisis ini menggambarkan bahwa isu utama bukan hanya pada pendapatan yang turun, tetapi juga pada kepercayaan pelanggan yang hilang. Jika tidak segera diatasi, masalah ini akan beresiko besar bagi keberlangsungan usahanya. Dari rangkaian analisis yang sudah kami petakan, ayam gepuk Pak Gembus ini menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapinya terletak pada manajemen finansial yang kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dana serta manajemen keuangan yang buruk yang berdampak pada kualitas produk, layanan, dan fasilitas. Nah, penyebab kepuasan pelanggan menurun terbukti dari rating rendah 2,7 dari 5 di platform digital. Selain itu, UMKM menghadapi persaingan ketat dan dari kompetitor lokal dan sejenisnya. Nah, manajemen finansial
ini adalah sumber segala penyebab yang terjadi. Untuk mengurangi over budget, UMKM Pak Gembus dapat melakukan pendekatan secara percuma dengan bantuan pemerintah, tetapi juga mengikuti syarat dan standar dari pemerintah yang bisa membantu berkembangnya UMKM Ayam Gepuk Pak Gembus Telkom University. Nah, di sini ada rekomendasi strategi yang bisa kami berikan. Yang pertama itu memanfaatkan program tenaga kerja mandiri atau TKM dari Kemenker untuk pelatihan SDM bagi UMKM, serta mengajukan intensif atau pinjaman modal usaha dari pemerintah yang dapat mendukung perbaikan fasilitas untuk mempercepat proses operasional. Yang kedua, memanfaatkan lokasi strategis untuk berkolaborasi dengan komunitas kampus ataupun event mahasiswa dalam mempromosikan produk, misalnya sponsor dan bazar. Kemudian yang ketiga ini memperkuat rasa unik dari sambal kacang yang khas untuk memperkenalkan produk secara lebih luas dengan membuat bundling makanan dengan harga menarik, khususnya pembelian dengan jumlah banyak yang cocok untuk mahasiswa, karyawan, pelajar, maupun sekitarnya. Kemudian yang keempat ini aktif dalam penggunaan media sosial. Nah, ini untuk merespon ulasan konsumen, baik secara positif maupun negatif, untuk menciptakan kesan bahwa bisnis ini peduli nih pada pelanggan. Bisa juga dengan melakukan survei pelanggan, ataupun eh, mendapatkan feedback secara langsung dari pelanggannya. Kemudian yang kelima ini membuat SOP layanan untuk mengurangi waktu tunggu serta meningkatkan kualitas dari pelayanannya. Nah, setelah menetapkan SOP, kita bisa melakukan rekrutmen staf paruh waktu mahasiswa untuk mempercepat layanan dan mengurangi beban kerja karyawan di waktu sibuk, serta jika kita merekrut staf paruh waktu ini, otomatis mengurangi budget dari SDM-nya. Gitu.